Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilmu kekayaan warisan Bung Karno tingkatan terakhir atau tingkatan pamungkas atau juga tingkatan ketiga. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dan kedua sudah saya jabarkan di video yang terdahulu. Tetapi di sini saya akan jabarkan semua dari tingkatan pertama sampai tingkatan terakhir. Sebelum itu saya akan cerita atau kisah nyata supaya yang mau mengamalkan keilmuan ini keyakinannya lebih mantap, lebih tinggi, karena mengamalkan ilmu dengan keyakinan yang tinggi insya Allah akan cepat terkabul. Tetapi walaupun tidak ada keyakinan di dalam diri Anda, ini sebenarnya pasti akan ada efeknya. Apalagi dibarengi dengan keyakinan yang tinggi. Teman saya atau tetangga saya masih satu desa, kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu, paling lama 10 tahun yang lalu, pernah mengamalkan keilmuan ini. Ini contoh salah satu ya. Jadi bukan dia saja yang mengamalkan. Sudah banyak yang terbukti. Punya anak 2. Kerjanya kerja harian di daerah Cibitung, kawasan Cikarang, Bekasi. Dengan gaji harian itu kurang lebih 75.000 untuk menanggung kehidupan sehari-hari. Saya rasa dengan penghasilan yang sangat minimal tersebut masih banyak kekurangan. Menanggung anak dan istri, rumahnya pun sudah tua. Jadi secara logika ya paling banter jalan di tempat. Suatu saat dia curhat sama saya dan saya ajarkan ilmu tersebut. 3 bulan saya datang ke rumahnya. Alhamdulillah dia sedang merenovasi rumahnya. Saya pikir, dan kalau dipikir secara logika, tidak mungkin untuk merenovasi rumahnya itu tidak cukup dengan duit yang sedikit. Saya tanyakan, kamu punya duit dari mana merenovasi rumah tersebut? Sedangkan gajinya itu untuk makan biaya sehari-hari aja masih banyak kekurangan. Nah, dia bercerita, semenjak mengamalkan keilmuan ini, itu banyak kejadian-kejadian di luar nalar. Terutama masalah hal ekonomi. 5 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian saya datang lagi ke rumahnya. Rumahnya sudah bagus dan dia membeli kendaraan yang mewah. Ini dalam hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Ini salah satu keberhasilan. Ya, secara logika ya emang kerja harian gajinya cuma 75.000 pada waktu itu ya cukup berat, tidak masuk logika. Ini salah satu keberhasilan
mengamalkan ini keilmuan ini. Saya lanjutkan. Itu hanya sebagai salah satu contoh saja. Banyak contoh-contoh yang lain tidak mungkin saya sampaikan di sini. Tingkatan pertama yang sudah saya sampaikan yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat mengeluarkan seluruh energi negatif yang ada di dalam jiwa raga saya pada saat saya tidur. Itu dibaca 21 kali selama seminggu berturut-turut. Itu tingkatan yang pertama. Dan insya Allah di situ pun pasti akan langsung berasa, belum sampai seminggu pun pasti akan mimpi mendapatkan petunjuk dan lain sebagainya. Dilanjut dengan tingkatan yang kedua yang sudah sampaikan juga di video-video sebelumnya, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat memasukkan energi positif pada saat saya tidur sehingga nasib baik dan keberuntungan selalu menyertai diriku. Ini dibaca selama 2 minggu berturut-turut. Dibaca sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Jadi tidak boleh terselang dengan kata-kata yang lain. Itu tingkatan yang kedua. Dan yang tingkatan yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah, di sini cukup berat. Godaannya di sini. Berhasil tidaknya mengamalkan ilmu ini adalah di sini. Yang ketiga atau tingkatan pamungkas ini dibaca selama 40 hari berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat memasukkan seluruh energi positif ke dalam jiwa raga saya pada saat saya tidur sehingga nasib baik dan keberuntungan wujud jadi nyata pada kehidupan nyata. Ini dibaca sebanyak 40 hari berturut-turut dan dibacanya sebelum tidur sebanyak-banyaknya sampai tertidur dan tidak boleh diselang dengan kata-kata yang lain. Di sini ujian yang beratnya. Tetapi insya Allah kalau niatnya besar, insya Allah akan berhasil. Nah, di sini sudah banyak yang membuktikan. Ini adalah tingkatan ilmu kekayaan warisan Bung Karno, hasil komunikasi dengan khodamnya, bahwa Bung Karno dulu telah mengamalkan keilmuan ini. Yang baru gabung, silahkan subscribe, klik dan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten yang lebih menarik dan lebih terpercaya tentunya di Rumus Doa. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Insya Allah akan saya bantu. Tentunya keilmuan Rumus Doa bernarasumber yang jelas dan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.